Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Segenap majelis kita SPU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Cornelius Gideon dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ. Untuk petugas kolektan pada pagi hari ini dari tim SPKP 4, Ibu Endang SP, Ibu Marjuki, dan Ibu Sulia. Warta yang pertama, Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan, dan pelayanan kasih tahun 2026. Warga jemaat bisa mengambil amplop dan mulai mengisi dari bulan Januari ini. Amplop dapat diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat dan terima kasih. Warta yang kedua, kegiatan Natal BKGS, di mana ada dua kegiatan, yaitu yang pertama, Salatiga Christmas Parade akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 9 pagi sampai selesai, bertempat di lapangan UKSW Salatiga sebagai titik start dan akan finish di kantor Wali Kota Salatiga. Dipersilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk datang dan memeriahkan untuk hadir secara pribadi. Yang kedua, kegiatan Natal BKGS yakni Natal anak-anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Januari 2026 pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja Betani Indonesia. Dipersilakan bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang akan mengikuti Natal ini bisa menghubungi pengurus sekolah minggu melalui Ibu Diaken Sri Rezeki maupun melalui sekretariat Bapak Penatua Cornelius Gideon. Nanti akan dihimpun oleh gereja. Warta yang terakhir atau warta yang ketiga, ibadah Minggu 11 Januari 2026 akan dilayani oleh Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan bahasa Indonesia dan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan dari tim SPKPR 2, Saudari Renata, Sakira, dan Ella.
Song leader dari tim Song leader 4, Ibu Sri Widati, Ibu Marjuki, Saudara Cornelius Gideon. Musik keyboard Saudari Mada. Penerima tamu dari tim penerima tamu 12, Ibu Sulia, Ibu Lita Artati, Ibu Trimur Sitawati. Demikian mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu dan Saudara kita bersaat teduh sejenak dan kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah hari Minggu sekaligus ibadah perdana di tahun 2026. Dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur kami kepadamu ya Tuhan Sang Juru Selamat kami yang telah memimpin dan memandu hidup kami sampai dengan saat ini. Tanpa kurang suatu apapun Kau berikan kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga di pagi hari ini dengan kasih penyertaan Tuhan pun kami boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan kami bawa di dalam doa ini Bapak Penatua Cornelius Gideon yang akan memimpin ibadah. Semoga ibadah dari awal hingga akhirnya nanti akan menjadi berkat di hati kami masing-masing. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman, sehingga semua yang kami terima di ibadah hari ini akan menjadi pelita bagi hidup kami, menerangi jalan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh sertai Bapak Ibu Majelis, Tuhan sertai pengiring musik, song leader, multimedia, dan semua yang terlibat, serta tentunya ya Tuhan Kau juga boleh sertai kami semua yang hadir, Bapak Ibu Saudara warga jemaat, sehingga tujuan kami dan fokus kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan di sepanjang ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami naikkan dan kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 sampai 2, Tuhan Allah hadir.
Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada awal tahun ini terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Demikian sabda awal Tuhan, dan marilah kita sambut sabda Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. hukum kasih yang mengajarkan dan menentukan kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hukum Tuhan ini sebagai cerminan dalam mengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita agar kita bisa mengasihinya dan juga mengasihi sesama kita. Tapi terkadang kita belum mampu untuk melakukan semua itu karena banyak atau terselip dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada sesama kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dengan berdoa dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tertunduk dan penuh penyesalan. Engkau mengenal hidup kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami mengaku ya Tuhan bahwa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri, kurang mengasihi sesama, mudah menghakimi, dan kami lalai melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari.
Ampunilah kami ya Bapa, sucikanlah hati dan hidup kami oleh kasih dan rahmat-Mu. Pulihkanlah hubungan kami dengan-Mu, dan bergawilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup sebagai anak-anak terang yang memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan segala dosa dan kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kini terimalah berita anugerah Tuhan yang terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikian kita berdoakan anugerah Tuhan, dan marilah kita sambut anugerah Tuhan ini dengan rasa syukur, dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu didengar. Bagi setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, hidupnya selalu dalam kehidupan yang baru. Kini terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia. Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu yang besar, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah dan datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, firman itu hanya akan terdengar di telinga, tetapi tidak menyentuh hati dan mengubah hidup kami. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, lembutkanlah hati yang keras, kuatkan iman yang lemah, dan pulihkanlah jiwa yang letih. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, terutama saat kami memasuki tahun baru ini, sehingga kami boleh melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu dan ajarkanlah kami untuk taat serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yeremia ayat yang ke-31 Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Di situ diberi perikop dengan judul Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dada akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan meningkatkan mereka sesudah keberdukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah kita yang menerima, menyimpan dalam hati dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Tentram Rahayu bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu di tahun baru ini? Luar biasa.
Sukacita. Bagaimana? Sukacita ya. Ada yang sedih? Karena tahun 2026 ini akan kita lalui sepanjang tahun ini. Betul ya? Ya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak terasa ya kita sudah memasuki tahun 2026 ini di hari yang keempat. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki harapan-harapan atau mungkin sudah memiliki resolusi atau memiliki janji-janji di tahun 2026 ini? Ada di harapan-harapan ya, mungkin harapannya ya tahun ini mungkin bisa lebih baik dari tahun kemarin, atau mungkin ada yang memiliki janji kalau tahun 2026 ini berjanji akan rajin berangkat ke gereja. Ada yang seperti itu? Ada ya, pastinya ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di masa atau di awal tahun yang baru, dan ini adalah kebaktian pertama di tahun 2026. Mungkin kemarin waktu tahun baru banyak orang yang menyambut tahun baru atau banyak yang mengucapkan selamat tahun baru, semoga semua atau tahun ini lebih baik. Ada yang menerima ucapan seperti itu? Ada, itu ada ya. Nah, namun Bapak Ibu, di balik ucapan itu tidak semua orang benar-benar merasa baik-baik saja. Ada mungkin jemaat yang memasuki tahun baru dengan kekhawatiran. Ada harapan, tetapi juga ada kekhawatiran. Mungkin khawatir akan ekonominya, mungkin khawatir akan keluarganya yang belum pulih, atau mungkin ada yang kecewa dengan dirinya sendiri, atau mungkin ada yang merasa lelah secara rohani. Mungkin kita bisa tersenyum saat ini, di luar kita bisa tersenyum, akan tetapi dalam hati kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar bersamaku tahun ini? Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai 14 menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Jawabannya adalah, ya, Tuhan bersamamu. Tuhan bersama Bapak Ibu dan Saudara. Tema khotbah pada hari ini yang telah dibuat oleh Sinode PKJTU sederhana tetapi sangat kuat, yaitu temanya adalah Dia bersamaku. Dia bersamaku. Bukan sekedar slogan rohani, tetapi janji Allah yang nyata bagi umatnya, termasuk kita yang akan melangkah atau menapaki tahun baru ini. Kembali kepada perenungan firman Tuhan dari Yeremia 31. Kitab Yeremia ini ditulis pada masa yang sangat gelap atau yang sangat suram bagi bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu mereka mengalami kebuangan, kehilangan tanah, rumah, bahkan bait Allah. Dan mereka merasa pada waktu itu mereka ditinggalkan Tuhan. Secara manusiawi tidak ada alasan mereka untuk bersukacita. Pastinya begitu ya Bapak Ibu. Waktu mereka sedang dalam perbuangan, mereka itu merasa ditinggalkan Tuhan. Jadi tidak ada alasan mereka untuk bersukacita. Namun justru dalam situasi itulah Tuhan menyampaikan firman dan pengharapannya. Ini penting karena firman itu lahir bukan di masa yang sedang nyaman atau baik-baik saja, tetapi di masa krisis atau suram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sangat sederhana tetapi sering kita lupakan, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalimat ini mudah diucapkan,
akan tetapi sulit dipercaya ketika hidup kita sedang berat. Dia boten bapak itu. Kalau waktu kita susah, waktu kita sedih, mungkin kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Akan tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Oleh karena itu, mari kita pelajari firman Tuhan ini dengan pelan-pelan, supaya kita sungguh mengerti apa maksud Tuhan bagi hidup kita melalui kitab Yeremia 31. Terutama saat kita memasuki tahun baru ini, tahun 2026. Dan di sini maksud Tuhan melalui kitab Yeremia yang pertama adalah Tuhan mengajak kita bersukacita, bukan karena hidup mudah, tetapi karena Dia hadir. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Yeremia ayat yang ke-7 dikatakan bahwa bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat Tuhan mengucapkan firman ini, keadaan bangsa Israel belum baik, bahkan tidak baik. Mereka masih mengalami kesulitan, penderitaan, dan ketidakpastian. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tidak berkata, bersukacitalah kalau masalahmu sudah selesai. Tetapi Tuhan berkata, bersukacitalah karena aku masih bersamamu. Penjelasan sederhananya seperti ini. Sukacita orang percaya bukan karena hidup tanpa masalah, akan tetapi karena Tuhan tidak pernah pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tahun baru ini mungkin masih membawa masalah yang lama atau luka yang lama. Akan tetapi melalui firman Tuhan ini pada ayat yang ke-7, kehadiran Tuhan adalah alasan kita untuk tetap bersukacita. Karena Tuhan mengajak kita bersukacita bukan karena hidup kita yang mudah, tetapi karena Dia hadir di dalam hidup kita. Kemudian maksud Tuhan yang kedua melalui firman Tuhan ini adalah Tuhan berjalan bersama orang yang lemah dan tersanjung. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa orang buta dan orang lumpuh akan kubawa. Bapak Ibu dan Saudara, bisa kita lihat orang buta dan orang lumpuh adalah gambaran orang yang tidak kuat, tidak sempurna, bahkan tidak mampu untuk berjalan sendiri. Tetapi Tuhan berkata melalui firman Tuhan ini, Tuhan tidak berkata bahwa aku hanya berjalan bersama dengan orang yang kuat, tetapi Tuhan berkata, aku akan menuntun mereka yang lemah, bahkan yang tersanjung. Tuhan tidak menunggu kita untuk sempurna dulu untuk menyertai kita. Akan tetapi kalau tahun lalu iman kita lemah, langkah kita mungkin terasa susah, atau hati kita pernah jatuh dan terluka, Tuhan berkata, aku tetap bersamamu dan aku akan menuntunmu. Dilanjutkan di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, aku akan menuntun mereka di jalan yang rata. Bapak Ibu dan Saudara, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Kalau kita berjalan tanpa penuntun, kita bisa tersesat, jatuh, bahkan kita bisa kelelahan. Tuhan tidak hanya berjalan bersama kita, tetapi Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Di tahun baru ini Tuhan ingin berkata kepada kita semua bahwa kita tidak berjalan dengan keinginan kita sendiri, dan kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, tetapi Tuhan mau memimpin kita. Dan dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa Tuhan menjadi penuntun dan penjaga dalam perjalanan hidup kita. Dilanjutkan di ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata,
Tuhan menjaganya seperti gembala menjaga kawanannya. Bapak Ibu dan Saudara, gembala, kita tahu gembala. Gembala itu tidak akan meninggalkan dombanya. Gembala menjaga dombanya dari bahaya. Bahkan gembala mencari dombanya yang tersesat. Tuhan peduli pada hidup kita satu persatu. Mungkin orang lain tidak tahu pergumulan kita, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan menjaga. Tahun baru ini bukan perjalanan yang sangat berbahaya atau menakutkan, karena gembala kita berjalan bersama kita. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa, karena Dia menjaga hidup kita. Dilanjutkan di ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, Tuhan telah membebaskan Yakub. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan bukan hanya menemani, tetapi menyelamatkan dan juga memulihkan. Tuhan tidak ingin kita hidup terikat oleh masa lalu, oleh kegagalan atau rasa bersalah. Akan tetapi tahun baru ini bukan sekedar pergantian kalender dari tahun 2025 ke 2026, tetapi tahun baru ini adalah kesempatan untuk hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah penebus yang memulihkan hidup kita. Dilanjutkan di ayat yang ke-13 dan 12 dan 13, firman Tuhan berkata, Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan air mata kita terus mengalir, karena Tuhan melihat kesedihan kita dan berjanji tidak akan membiarkan kita terus berduka. Air mata tidak akan selamanya terus mengalir, tetapi sukacita dari Tuhan akan datang pada waktunya, karena Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-14, di situ firman Tuhan berkata, Aku akan memuaskan jiwa yang merana. Ada orang yang kelihatannya mungkin baik-baik saja, tetapi hatinya lelah dan juga kosong. Tuhan bukan hanya peduli pada hidup yang lahiriah, tetapi juga jiwa kita. Di tahun baru ini kita jangan hanya mencari berkat jasmani saja, tetapi kita boleh mencari hadirat Tuhan yang memuaskan jiwa kita, karena Tuhan mencukupkan jiwa yang lelah. Bapak Ibu dan Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan boleh kita hayati melalui firman Tuhan dari Yeremia 31 ini. Dari ayat ke ayat kita bisa simpulkan bahwa Tuhan akan menjaga kita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ada seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh, dan orang ini akan menuju ke tempat yang belum pernah sama sekali ia kunjungi. Pada awal orang ini mungkin kelihatan baik, kelihatan tenang, karena dia yakin kalau dia akan bisa menuju atau sampai ke tempat tujuan itu dengan baik. Orang ini pergi sendiri, dia tidak membawa teman atau tidak membawa keluarganya. Dan yang dikhawatirkan adalah orang ini tidak tahu jalan kemana dia akan menuju ke tempat itu. Kemudian awalnya orang ini dengan yakin percaya bahwa tetap pokoknya gitu, yakin pokoknya saya bisa sampai ke tempat tujuan yang akan saya tuju. Tetapi di tengah perjalanan bapak atau orang ini dia merasa khawatir. Tiba-tiba terbesit dalam pikirannya, wah nanti gimana ya kalau aku tersesat? Nanti gimana ya kalau aku tidak sampai tujuan yang akan aku tuju? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, di saat
dia mengalami kekhawatiran tadi, di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang dan seorang asing ya, tidak dia kenal. Kemudian orang ini ingin menumpang bapak itu naik ke mobilnya, dan pada akhirnya orang asing ini diperbolehkan untuk menumpang dan duduk di samping orang tersebut. Dan orang yang menuju pergi tadi berkata dan bercerita kepada orang asing tersebut bahwa dia akan pergi ke suatu tempat, tetapi dia tidak tahu arah dan tujuan atau tempat yang akan atau jalan yang akan dia tuju. Dia bercerita kepada orang asing tersebut, dan kebetulan Bapak Ibu orang asing tersebut tahu atau dia tahu jalan yang akan ditempuh oleh bapak atau orang yang akan pergi tadi. Dan kemudian orang asing itu berkata kepada bapak yang akan pergi tadi demikian, "Tenang Bapak, aku tahu jalan yang akan Bapak tuju. Ikutilah aku." Dia berkata seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, bapak yang pergi tadi atau orang yang ingin pergi tadi merasa nyaman dan merasa lega karena dia menemukan orang yang akan membawa dia pergi atau menuju ke tempat yang ia tuju, tentunya dengan keadaan yang baik dan tentunya dengan keadaan yang selamat. Nah Bapak Ibu, tahun baru tahun 2026 ini kita ibaratkan seperti perjalanan bapak tadi atau seseorang tadi yang akan pergi tetapi tidak tahu arah tujuannya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Tetapi ketika Tuhan duduk di samping kita dan Dia berkata, "Aku bersamamu," kita tidak perlu takut untuk menjalani atau menapaki tahun 2026 ini. Karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini, minggu yang merupakan awal tahun 2026, tentu kita tidak bisa melupakan apa yang terjadi di tahun 2025. Baik yang menyenangkan atau ada yang kurang menyenangkan. Mungkin saja ada yang tahun kemarin hidupnya diwarnai dengan kebahagiaan, namun mungkin juga ada yang diwarnai dengan peristiwa yang kurang menyenangkan, bahkan bisa dibilang tidak menyenangkan. Kita tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi pada kita di tahun 2026 ini. Apakah keadaan kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya atau sebaliknya? Yang pasti Bapak Ibu, ketika kita bisa lalui tahun 2025 dengan berbagai warna yang terjadi dan pada saat ini kita masih ada, itu adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan. Yang perlu kita imani adalah Tuhan akan tetap bersama kita, sebagaimana Allah juga tetap peduli terhadap bangsa Israel pada saat itu. Dari pemahaman itu akan muncul kekuatan dan semangat baru, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan yang perlu kita yakini adalah Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini ingin meneguhkan satu hal, yaitu apapun yang kita hadapi di tahun baru ini, kita tidak sendirian. Mari kita pegang kebenaran ini dengan iman. Saat aku takut, Dia bersamaku. Saat aku lemah, Dia bersamaku. Saat aku melangkah ke depan, Dia bersamaku. Kiranya firman Tuhan ini mengajak kita untuk melangkah ke tahun baru dengan satu keyakinan, Dia bersamaku. Dia bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena Tuhan setia akan janji-janjinya kepada kita. Mari kita masuk tahun baru ini dengan doa yang sederhana. Katakan kepada Tuhan,
Tuhan, aku melangkah bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan keyakinan bahwa Engkau bersamaku. Kiranya tahun baru ini menjadi tahun di mana iman kita diteguhkan, hati kita dipulihkan, dan kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Dan mari kita mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa penutup firman, dan nanti akan dilanjutkan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan selalu bersama kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali takut, kami ragu, dan kami merasa lemah dalam menghadapi hidup ini. Terlebih ketika kami melangkah memasuki tahun baru ini ya Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar firman ini, firman yang kami dengar ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kami hidupi dalam keseharian kami. Ajarlah kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan, berserah kepadamu dalam setiap pergumulan, dan tetap setia berjalan bersamamu dalam suka maupun duka. Kuduskanlah arah kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan keyakinan dan iman yang teguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami dan selalu bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga akan menaikkan doa syafaat kami di awal tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami datang menghadap kehadiran-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lewati. Walaupun ada suka dan duka, kekuatan dan kelemahan, Engkau tetap setia menyertai umat-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan gereja-Mu, GKJTU Jemaat Indosari ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinlah gereja-Mu di tahun yang baru ini ya Tuhan, agar tetap setia pada kehendak-Mu. Berkatilah para Bapak Ibu Majelis, jemaat, serta seluruh pelayan gereja. Berikan hikmat, kesehatan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati, dan tentunya dalam semangat dalam melayani, agar gereja menjadi terang dan garam bagi dunia. Kami juga berdoa untuk jemaat dan keluarga di GKJTU Jemaat Indosari. Kiranya Tuhan yang penuh kasih, Engkau sendiri yang akan memberkati kami, Engkau akan sendiri yang akan menyertai kami. Lindungilah setiap rumah tangga, keluarga kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kuatkan iman kami, dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera dan kasih Kristus. Sertailah setiap rencana hidup, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan pelayanan kami di sepanjang tahun ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, yang lemah tubuhnya, yang sedang menjalani pengobatan maupun yang merasa letih dan putus asa. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu, berikan mereka kesembuhan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, studi, atau pergumulan hidup lainnya, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan dan meneguhkan iman mereka.
Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Sinode GKJTU dan MPH Klasis Gedosari. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh pemimpin atau pengurus dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan kerendahan hati dalam setiap pengambilan keputusan agar semua yang direncanakan dan dilaksanakan sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati setiap program, rencana kerja, dan pelayanan yang dilakukan baik di tingkat sinode maupun klasis. Kiranya setiap pelayanan membawa pertumbuhan iman jemaat, memperkuat persekutuan, serta menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat. Akhirnya kami menyerahkan sinode GKJTU dan Klasis Gedosari hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, agar mereka memimpin dengan hikmat, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Limpahkanlah damai sejahtera, keadilan, dan persatuan di negeri ini. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, bencana, dan segala bentuk kejahatan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengangkat dalam doa untuk saudara-saudara kami di Sumatera, Aceh, dan di berbagai daerah yang lain yang sedang mengalami bencana. Engkau mengenal setiap tangisan, ketakutan, dan kehilangan yang mereka alami. Banyak yang kehilangan umat, harta benda, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang kuat untuk melindungi dan menopang mereka. Jadilah tempat perlindungan bagi mereka yang takut, penghiburan bagi mereka yang berduka, dan kekuatan bagi mereka yang lemah dan putus asa. Kami berdoa bagi para korban yang terluka, kiranya Engkau memberi kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi para petugas, relawan, tenaga medis, aparat, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan keselamatan dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Tuhan, bukalah jalan bagi pertolongan yang dibutuhkan, makanan, air bersih, tempat tinggal, bahkan mungkin obat-obatan dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kecukupan, karena kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir dan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu yang penuh kasih. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan doa kami untuk bangsa-bangsa di negara kami yang mungkin sedang dilanda konflik, perang, atau bencana alam ya Bapa. Kiranya Engkau menghadirkan damai-Mu, menghentikan kekerasan, dan menguatkan mereka yang menderita. Teguhkan gereja-Mu di seluruh dunia agar tetap setia menjadi saksi Kristus. Bapa dalam surga, kami juga membawa doa-doa kami menyerahkan anak-anak kami, pemuda dan remaja, generasi muda ke dalam tangan-Mu. Lindungilah mereka dalam pergaulan dan pendidikan mereka. Bentuklah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mencintai kebenaran, dan hidup di dalam kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan tahun baru ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak berdaya. Pimpinlah langkah kami hari demi hari dalam suka maupun duka, agar hidup kami berkenan kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita menyatukan hati kita teguhkan dan perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman rasuli ini dengan memuji nama Tuhan melalui pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 2. Ikut jikau saja Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang telah kita terima, dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan didasarkan pada firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan diadakan, kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 146 bait 1 sampai 2 seterusnya. Bawa persembahan. Jangan
bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah kami terima senantiasa sampai pada saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan indah ini Tuhan, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini berkat Tuhan senantiasa melimpah dan mengalir di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan di tahun baru ini Tuhan. Kiranya di tahun baru ini sampai 365 hari ke depan, berkat Tuhan senantiasa melimpahi kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat untuk kemajuan dan pelayanan di gereja kami, GKJTU Jemaat Bendosari. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama menyempurnakan doa ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan marilah kita memasuki tahun baru ini dengan semangat dan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan musikan pujian penutup dari Pitung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan
Selamat tahun baru. Kasih ya. Ada besok lagi loh. Ada raiso. Selamat tahun baru. Terima kasih ya sudah masuk. Kan jajah makan sini ya, betul juga ya. Ya, dirimu sing closing Bang. Kono Ya wis. Oke. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara semua. Terima kasih yang sudah beribadah bersama dengan kami, terkhusus melalui Facebook online di hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk informasi yang pertama sebagai warta, yakni ibadah minggu depan pada tanggal 11 Januari 2026 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dan Majelis Jemaat menggunakan pujian bahasa Indonesia atau Kidung Jemaat. Dan kami juga mempersilahkan kepada segenap warga jemaat yang akan mengikuti Christmas Parade dari BKGS Salatiga pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Silakan menuju ke UKSW ataupun di garis start di UKSW, garis finish di kantor Wali Kota Salatiga. Itu saja informasi dan warta pada hari ini. Selamat tahun baru, selamat menjalani aktivitas di sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan damai sejahtera. Gusti berkahi. Amin.